Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi di Pastoral Notes minggu ini. Ada satu kutipan dari C.S. Lewis yang akan saya bacakan. Tuhan berbisik kepada kita dalam kesenangan kita, berbicara dalam hati nurani kita, namun berteriak dalam rasa sakit kita. Itu adalah megafonnya untuk membangunkan dunia yang tuli. Sebagai Allah Sang Pencipta, Dia selalu ingin dekat dan berhubungan dengan ciptaannya. Tetapi sayang sekali, tidak semua manusia ciptaannya mau mendengarkan dan bersedia membangun hubungan dengan Dia. Dalam kehidupan bangsa Israel, melalui nabi Tuhan dan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, Tuhan ingin membawa mereka kepada tujuan Tuhan yang luar biasa ajaib, yang luar biasa baik. Tuhan selalu ingin mereka mendengar arahan, tuntunan, dan pimpinannya. Melalui nabi-nabinya, Allah ingin bangsa Israel hanya menyembah Dia saja. Hanya menyembah Allah yang hidup. Allah ingin menjadi Allah bangsa Israel yang begitu dikasihinya. Tetapi berulang kali mereka mengecewakan Tuhan. Mereka lebih suka memilih jalan mereka sendiri. Mereka lebih suka melakukan apa yang diinginkan mereka, hati mereka. Sulit bagi mereka untuk mau mendengar dan taat kepada apa yang Allah katakan. Di dalam Yesaya pasal 65 ayat 12, kita bisa temukan Allah berfirman, "Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku." Tetapi ada saatnya mereka kemudian datang kepada Tuhan. Mereka berteriak kepada Tuhan. Mereka mencari Tuhan. Saat mereka dalam penderitaan, saat mereka dalam kekalahan, saat mereka dalam kehilangan, saat mereka dalam perbudakan, saat mereka dalam pembuangan yang begitu berat. Mereka mulai mencari Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon ampun, dan mereka berjanji untuk setia kepada Tuhan, untuk mendengarkan Tuhan. Sebagai Allah yang penuh kasih, Dia selalu ingin dekat dengan mereka, ingin memanggil mereka, ingin berbicara dengan mereka. Tetapi kenyataannya mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Mereka mengabaikan firman Tuhan. Mereka melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukankah gambaran kehidupan bangsa Israel itu seperti juga kita yang selalu ingin, yang suka ingin melakukan kesenangan kita sendiri? Sebetulnya Tuhan selalu ingin kita mendengarkan apa yang Dia katakan. Allah selalu ingin dekat dengan kita. Allah selalu ingin membangun hubungan dengan kita. Tetapi kita lebih suka memilih untuk melakukan hal-hal yang sangat menyenangkan diri kita. Kita menghabiskan waktu untuk bekerja keras dan mengabaikan suara Tuhan. Kita selalu ingin melakukan apa yang kita senangi saja. Dan seolah-olah kita tidak mendengar apa yang Tuhan nyatakan, firmankan kepada kita. Padahal sebetulnya perintah Tuhan, panggilan Tuhan itu punya tujuan yang baik bagi kita. Dia tidak pernah merencanakan yang buruk buat kita anak-anaknya. Dia selalu rindu untuk bersekutu dengan kita. Dia secara pribadi ingin menyatakan isi hatinya kepada kita. Saat kita gagal, saat kita kehilangan, saat kita tidak punya pengharapan, saat kita terpuruk, baru kita mencari Tuhan. Kita memanggil Tuhan. Kita mungkin marah kepada Tuhan karena Tuhan seolah-olah tidak menolong kita. Kita baru mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan ketika kita tidak berdaya. Allah selalu ada buat kita. Kita yang selalu sibuk dengan urusan kita sendiri dan tidak mendengarkan kerinduan dan panggilan Tuhan buat kita. Ada satu kisah
seorang bapak. Dia ada dalam kehidupan yang sangat sukses. Dia memiliki segalanya. Ada orang-orang yang di sekitarnya, teman-temannya, selalu mengingatkan dia untuk datang kepada Tuhan, untuk mengingat Tuhan yang menantikan dia kembali kepada dia. Tetapi kesenangan dan kesibukan dunia ini membuat dia tidak lagi bisa mendengarkan apa yang teman-temannya nasihatkan kepada dia. Sampai satu ketika dia mengalami satu penyakit yang begitu berat. Dia mencoba dengan semua kemampuan yang dia punya untuk mengobati penyakitnya. Tetapi sampai di satu titik dokter mengatakan sudah tidak ada bisa lagi yang mereka bisa lakukan untuk menyembuhkan dia. Kemudian dia baru ingat bahwa ada Tuhan yang menantikan dia kembali kepadanya. Apakah kita hanya mau mencari dan mendengarkan Tuhan ketika kita sudah tidak berdaya? Apakah kita hanya fokus kepada Tuhan ketika keadaan kita sudah terpuruk? Apakah ketika kita kehilangan semuanya, kita baru mendengar firman Tuhan? Sebelum terlambat, mari kita sediakan waktu. Kita arahkan hati pikiran kita, telinga kita kepada Tuhan untuk mendengar apa yang ingin Dia nyatakan kepada kita. Untuk mendengar isi hatinya yang Dia ingin nyatakan kepada kita. Kita sediakan waktu diri kita, pikiran kita, hati kita untuk mendengar rencananya buat kita. Dia mengarahkan hidup kita. Dia mau memimpin kita. Dia mau menjadi Allah Bapa kita yang selalu memperhatikan anak-anaknya. Tetapi jangan abaikan kasih Tuhan. Jangan abaikan suaranya. Jangan abaikan panggilannya. Ketika kita masih punya kesempatan. Dia Bapa kita yang selalu ingin memanggil kita dekat dengan Dia. Biarlah renungan pada saat ini bisa mengingatkan kita, meneguhkan kita untuk selalu mendengar bisikan Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan taat kepada apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Dan firman Tuhan di dalam Lukas pasal 11 ayat 28 dikatakan begini. Tetapi Yesus menjawab, lebih berbahagia orang yang mendengar perkataan Allah dan menjalankannya. Biarlah kita semua berbahagia ketika kita bisa mendengar dan menjalankan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.